Ya baik, selamat pagi buat kita semuanya. Pagi. Ya, kita kembali bersyukur ya kalau hari ini Tuhan boleh izinkan kita bertemu. Baik, hari ini saya mau membagikan apa yang Tuhan sampaikan minggu ini kepada saya gitu ya. Saya melihat bahwa hidup itu adalah pilihan gitu. Saya mau cerita sedikit bahwa ketika kami sudah pindah ke Binjai gitu ya, kami punya tetangga, saya juga baru kenalan gitu ya dengan tetangga yang ada di sebelah rumah kami. Ya kakak itu dia orang Banten ya gitu, dan dia memang orangnya cukup baik ya. Dia cerita bagaimana dia mengangkat anak, ada 4 anak gitu ya yang dia angkat, dan dia masih muda, umur 41 gitu. Bahkan anak yang diangkat itu sudah menikah. Dia cerita bahwa ketika dia berumur 18 tahun dia sudah angkat anak, sekalipun dia masih single, artinya masih katakan anak gadis gitu. Karena memang orang yang sangat baik. Bahkan hari ini anak keempat yang dia angkat itu masih berumur 1 tahun 5 bulan gitu. Dan anak itu mamanya meninggal waktu melahirkan dia gitu. Itu adalah anak dan temannya gitu. Jadi saya kagum gitu, baik sekali ini orang gitu. Saya senang melihat kakak ini gitu. Dan singkat cerita waktu kami cerita gitu, dia tanya nanti Evi mau lahiran normal atau sesar gitu ya. Ya sebagai seorang ibu saya bilang saya pengen normal gitu. Oh yaudah kalau gitu berjuang lah. Gitu. Kita doakan ya supaya kamu bisa lahiran normal. Ya makasih ya kak gitu. Nah singkat cerita semalam kami 2 hari gitu ya, sudah 2 hari kami melakukan jalan pagi gitu dengan suami. Setiap pagi jam 6 kami akan jalan gitu memutari kompleks itu sampai nanti sudah 6:30 dan kami kembali ke rumah gitu. Itulah usaha yang kami bisa lakukan. Mana tahu gitu ya, saya nanti bisa lahiran normal karena sampai hari ini pun sepertinya posisi bayi masih sungsang begitu. Jadi waktu kami balik ya semalam, saya cerita sama suami saya bilang begini, Pak, aku mimpi lah gitu. Mimpinya lucu, kenapa? Karena waktu itu saya lihat, saya waktu mimpi itu kan saya mau ke sekolah, rupanya tiba-tiba kayaknya waktu itu sudah mepet dan saya hampir terlambat. Jadi waktu melewati jalan itu tiba-tiba berubah sungai, di situ ada buaya, ada ular. Jadi anak saya, murid saya itu bilang, tunggu nih saya tangkap dulu buayanya gitu kan. Jadi aneh gitu, di situ ada ular juga, tapi mereka nggak takut gitu. Ketawa suami saya gitu kan. Pokoknya aneh lah, saya masih malah saya mimpi itu ada ular piton yang besar sekali gitu. Lalu dia nggak gigit gitu, tapi anak saya itu bawa buaya gitu, anak buayanya gitu. Saya bilang, kamu ngapain? Nggak apa-apa nih supaya nanti dia nggak lari ke sana ke sini gitu. Saya ketawa juga gitu, aneh ya gitu. Lalu saya bilang lucu gitu mimpinya. Tapi saya bilang waktu itu ada seorang ibu datang kepada saya. Dia bilang gini, nanti kamu mau lahiran ini ya kayak gitu. Iya bu, nanti normal atau sesar gitu. Lalu saya bilang, ya. Saya pengen normal. Oh iya kayaknya ini bisa normal katanya. Tapi saya melihat ada gelagat aneh gitu. Ibu ini gitu. Ini kok kayak dukun gitu kan. Lalu tiba-tiba dalam mimpi saya itu saya melarikan diri dari nggak mau lagi jamah sama ibu ini. Kayaknya dia dukun gitu. Lalu saya bangun gitu lah. Dan ternyata waktu kami belok, saya dipanggil gitu kan. Saya lihat kakak yang tadi saya ceritakan, dia buka pintu. Selamat pagi kak. Gitu pagi. Dia panggil saya. Kan semangat ya, kata dia kak. Lalu dia bilang, saya mau ngomong bentar gitu kan. Oh iya, yaudah. Terus suami saya balik ke rumah karena kami cuma kelang 2 rumah ya. Lalu akhirnya dia bilang, saya mau ngomong lah sama kamu katanya. Apa itu? Saya gini gitu. Aduh gimana ya ngomongkannya katanya. Sebenarnya saya gemetar nih mau ngomongkannya sama kamu. Tadi waktu kamu mau nyampe ke sini kata gitu. Ada yang rupanya ada yang mengikuti dia. Saya nggak tahu, ternyata ada yang mengikut dia gitu. Dia bilang, Kiai bilang sama saya, itu teman kamu sudah mau lewat rumah kamu gitu. Terus kamu harus kasih tahu apa yang saya kasih tahu pagi ini sama kamu katanya gitu.
Apakah boleh nggak kalau kamu mau melahirkan normal, saya mau kasih sesuatu sama kamu, entah apa itu obat, karena dia memang sudah terkenal di satu daerah, beberapa daerah dia bilang saya bisa buat orang lahiran normal. Saya kaget gitu. Lalu tapi syaratnya jangan hari Selasa dan Sabtu. Ini kan Sabtu kan, kalau Sabtu nggak bisa, tapi setelah nanti selesai maghrib bisa ya, nanti saya datang ke rumah kamu. Saya bilang gimana ya, ini ya kak, nanti saya sharing dulu ya sama suami saya. Memang saya tidak langsung menolak pada waktu itu gitu. Nanti kalau gimana saya ngomong sama kakak gitu. Oke, gitu. Ya udah, saya pulang. Lalu waktu saya pulang itu gitu kan, saya bingung loh, ini kenapa? Ternyata dia yang orang yang saya kagumi itu gitu ya, dia punya sesuatu yang mengikuti dia gitu. Ada kiai yang karena dia orang Banten, dia bilang seperti itu. Jadi waktu saya pulang ke rumah, saya mengingat gitu satu firman Tuhan gitu, bahwa kan ada firman Tuhan gini, manusia itu dicobai bukan karena Tuhan, tapi karena keinginannya. Saya mengerti hari ini gitu ya, dalam bagi saya, oh iya, saya juga dicobai oleh karena keinginan saya. Begitu saya menginginkan bisa lahiran normal kan gitu ya. Dan saya memang sangat bergumul ketika posisi bayi ini sedang sungsang. Lalu waktu saya mandi gitu ya, yang mau pergi ke sekolah, sepanjang waktu persiapan mau ke sekolah, saya mengingat satu cerita tentang Tuhan. Saya mau bagikan buat kita dari Daniel ya. Firman Tuhan ini berbicara pagi itu setelah saya punya percakapan dengan kakak itu ya. Dari Daniel 3 ayat yang ke 13. Saya bacakan buat kita. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami punya sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi waktu saya lagi siap-siap gitu ya, akhirnya saya cerita sama suami saya, kenapa ya pagi ini saya kembali diingatkan oleh firman Tuhan ini gitu, bahwa sekalipun gitu ya, kalau dikatakan oleh Daniel ini, dia tahu bahwa Allah itu sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya Allah tidak melepaskan kami dari sana, tetap Daniel itu punya ketetapan hati bahwa dia akan menyembah Allah, sekalipun apa yang kita katakan, apa yang itu adalah nyawa gitu ya. Ya, kalau dia tidak menyembah patung itu, konsekuensinya dia akan dilemparkan ke api yang menyala-nyala dan dia akan mati. Lalu pada waktu itu saya mulai berpikir begini, iya ya, saya juga harus begitu. Saya mau belajar seperti Daniel ini, yang punya ketetapan iman yang besar kepada Tuhan. Lalu pada waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu Engkau sanggup melakukan apapun, tapi seandainya pun yang saya inginkan itu tidak terjawab, saya akan tetap menyembah Tuhan. Ya jujur ya, kan itu menggiurkan. Mungkin hanya dengan obat yang obat atau sentuhan atau apapun yang dia kerjakan, itu kan seolah-olah menggiurkan kita. Karena itu keinginan saya belajar gitu. Iya ya Tuhan. Bisa aja
kali ini kan begini dalam hati saya, di dalam pikiran saya. Udah nggak apa-apa, pura-pura aja menyembah. Toh hatinya nggak kepada dewa itu. Ya udah aku sembah dewamu. Toh hatiku sama Tuhan. Kan bisa aja begitu. Ya udah aku terima obat yang kakak beli. Tapi toh hatiku kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Itu namanya engkau sedang selingkuh daripada aku gitu ya. Hatimu itu harus 100% full kepada aku. Itu yang Tuhan bilang gitu ya. Dan waktu saya sampai di sekolah, saya baca lagi gitu ya. Ada satu buku yang memang sering saya bawa, itu dari Jesus Calling ya. Di situ dikatakan bagi saya itu dalam ya. Dikatakan di sini, in me you have everything. Di dalam Tuhan itu engkau punya segalanya gitu. Dan dikatakan in me you are complete. Sebenarnya saya sempurna itu bukan kalau lahiran normal atau sesat, tapi kalau saya ada di dalam Kristus. Mau seperti apapun caranya, Tuhan bilang you are complete, kamu sempurna. Jadi Tuhan kembali berbicara kepada saya, adakah sesuatu yang tidak bisa aku lakukan untukmu? Tidak. Semuanya Tuhan bisa lakukan. Tapi yang hari ini aku mengerti bahwa Tuhan mau ya, saya belajar untuk selalu memilih ikut Tuhan atau ikut iblis gitu. Jadi saya sangat senang ketika hari semalam ya, hari Sabtu, Tuhan katakan bahwa ini di dalam Tuhan you have everything. Saya punya segalanya gitu. Jadi saya kembali belajar gitu bahwa sekalipun ada tawaran yang menggiurkan gitu, tapi kembali Tuhan ingatkan, ingatlah darinya. Bagaimana dia memiliki ketetapan hari, sekalipun konsekuensinya itu adalah hidup dan mati. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan tidak mempermalukan Daniel itu. Ketika dia bilang ia rajaku, siapa sih yang berani melawan raja gitu ya. Tapi Daniel bukan sok paten, tapi karena dia tahu kepada siapa dia percaya gitu. Dan tadi malam ketika kakak itu, saya jarang melihat dia malam-malam keluar membawa anaknya itu gitu ya. Dia lewat dari depan rumah kami, jangan-jangan dia mau ke rumah kami gitu ya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya takut untuk menghadapi dia. Tapi kalau boleh, tidak usah mereka datang ke rumah kami untuk menawarkan itu gitu. Jadi waktu dia lewat begitu, terima kasih Bu. Saya sengaja memang tidak keluar, saya hanya mengerjakan pekerjaan saya di dalam rumah gitu. Dan saya bersyukur memang dia akhirnya tidak datang gitu. Saya tahu juga, tadi juga digetar dalam hatinya. Karena apa? Saya percaya gitu bahwa Allah yang kita sembah itu lebih besar sebenarnya daripada apa yang dia sembah gitu. Jadi saya sangat bersyukur, bersukacita. Kenapa? Saya bisa mengalami kembali firman Tuhan ini, bahwa sekalipun ini firman Tuhan sudah lama saya dengar, tapi ketika saya mengalami masalah, firman Tuhan ini kembali mengingatkan saya bahwa hidup itu adalah pilihan. Daniel itu memilih Tuhan gitu. Dan akhirnya Tuhan menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu. Makanya sekali lagi saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya gak mau banyak menuntut lagi kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau buat saya nanti lahiran normal, saya percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa buat. Tapi sekalipun tidak, Tuhan izinkan, harus exchange. Hati saya akan tetap 100% kepada Tuhan. Karena saya tahu bukan karena keinginan saya lah gitu ya. Maka Tuhan memenuhi keinginan saya, maka saya menyembah Tuhan. Karena satu lagi yang saya ingat ketika saya merenungkan firman Tuhan dan sendiri merenung gitu, saya ingat kembali Tuhan pernah berbicara, apakah tujuan hidupmu? Tujuan hidupku bukanlah untuk memenuhi apa yang kau mau Tuhan, tapi apa yang kau mau. Jadi saya bilang, iya Tuhan, dulu aku sudah pernah bilang sama Tuhan, tujuan hidupku bukan memenuhi apa yang aku mau, tapi apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau, itu yang aku mau gitu. Jadi itulah yang bisa saya bagikan. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita. Terima kasih.